Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1411. Ayo pergi bersama. Pada saat ini, semua orang di lapangan menyadari bahwa target sebenarnya Sang Hongyi adalah orang di belakang Ye Guan. Setelah suara Sang Hongyi berakhir, aura kuat tiba-tiba menyerbu ke langit di tanah lama, dan muncul di lapangan dalam sekejap mata. Dalam sekejap, seluruh galaksi mulai berputar. Di belakang Sui Gujin, berdiri ratusan pria kuat yang semuanya mengenakan baju besi emas gelap. Mereka berdiri tegak bagaikan pedang dan tombak, dan aura mengerikan terpancar dari tubuh mereka. Aura tersebut secara langsung mengguncang ruang dan waktu di mana mereka berada, menyebabkannya terus bergejolak. Pengawal ilahi Suiming, ini adalah pasukan yang lebih elit daripada Garda Suiming dan hanya muncul dalam perang-perang besar yang beradab. Dan sekarang semua pengawal suci Suiming telah keluar. Dan di belakang Tu Huaiyi tua, ratusan pria kuat muncul. Semua pria kuat ini mengenakan baju besi berwarna merah menyala dengan warna merah samar di bagian atas baju besinya. Mereka semua memegang tombak di tangan mereka dan tampak mengesankan. Aura mereka tidak lebih lemah dari pengawal ilahi Suiming dari peradaban Suiming. Penjaga lama, mereka adalah pengawal pribadi para dewa kuno dari tanah lama, dan juga pasukan paling elit dalam peradaban tanah lama. Belum lagi sulitnya bagi orang luar untuk melihatnya. Bahkan masyarakat peradaban tanah lama sendiri jarang melihatnya. Mereka hanya muncul pada saat perang besar. Di belakang Ran Yue, muncul ratusan prajurit Meisha. Semuanya mengenakan baju besi abadi tingkat menengah. Tim Meisha abadi ini juga merupakan pasukan mengerikan yang dibudidayakan dengan hati-hati oleh peradaban kehidupan abadi. Ketika peradaban kehidupan abadi berhasil mendapatkan pijakan di tanah lama, tim Meisha ini memainkan peran yang sangat diperlukan. Semua Meisha di dalamnya merupakan armor abadi dengan kualitas terbaik. Tidak hanya itu, setiap orang juga dipasangkan dengan tim logistik yang besar. Pasukan elit tiga peradaban sudah keluar. Bukan hanya itu saja, ada aura kuat yang terpancar di tanah lama itu. Senjata pamungkas peradaban Suming, Dao Zhao, telah diaktifkan pada saat ini dan dapat diluncurkan kapan saja untuk menghancurkan segalanya. Senjata pamungkas peradaban bumi lama, formasi pembunuh dewa lama, kini telah diaktifkan. Aura mengerikan berkumpul di pusat formasi, dan begitu perintah diberikan, aura itu akan keluar dan memusnahkan segalanya. Di pegunungan tak berujung di peradaban kehidupan abadi, serangkaian cahaya besar telah diaktifkan. Dalam susunan cahaya itu, aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di pusatnya, bagaikan gunung berapi yang bergulir, dan aura yang mengerikan terus menyebar dari langit dan bumi. Di langit berbintang, semua orang memandang lelaki berbaju putih dan perempuan berbaju rok polos. Pada saat ini, Sui Gujin juga melihat ke arah pria berpakaian putih dan wanita berpakaian rok polos. Dia menatap kedua orang yang berjalan keluar, dan karena suatu alasan, perasaan gelisah tiba-tiba timbul di hatinya. Pria berbaju putih itu memeluk Ye Guan yang saat ini hanya tinggal jiwanya. Jejak sakit hati terpancar di matanya. Dia sendiri pernah menempuh jalan seperti itu. Dan tentu saja tahu kalau jalan ini tidak mudah untuk dilalui. Tetapi dia tidak punya pilihan lain. Karena ini adalah jalan yang dipilih Ye Guan sendiri. Dan ada beberapa hal yang harus dialami Ye Guan. Dia dengan lembut menyeka jiwa Ye Guan, dan dengan sapuan ini, tubuh Ye Guan pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan jiwanya juga kembali normal dalam sekejap.
Ye Guan perlahan membuka matanya, dan ketika dia melihat pria berpakaian putih itu, dia tersenyum pahit. Ayah. Lelaki berkemeja putih itu tersenyum tipis. Senyumnya ramah. Ye Guan segera berdiri dan menatap wanita yang mengenakan rok polos di sampingnya. Bibi. Wanita yang memakai rok polos itu meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan sedikit takut. Apakah bibi ini senang atau tidak senang? Tak jauh dari situ, Sang Honyi tiba-tiba tertawa, masih percaya diri dan tenang seperti biasanya. Hanya dua. Ye Guan menoleh untuk melihat Sang Honyi, yang menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu mengerti?" Ye Guan berkata, "Kamu tidak membunuhku pada awalnya karena kamu ingin memimpin peradaban di belakangku." Cerdik, Sang Honyi tertawa, "Apakah kau pikir aku tidak melihat menara kecilmu, tidak melihat garis keturunanmu, dan tidak melihat kekuatan luar biasa pedangmu?" Ye Guan sangat bingung. "Aku tidak punya dendam terhadap tanah lamamu, mengapa kamu melakukan ini?" Sang Honyi menggigit buah itu dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah ini hal yang sangat sederhana?" Setelah Ye Guan merenung sejenak, dia berkata, "Saya mengembangkan ketertiban." Sang Honyi tersenyum namun tidak berkata apa-apa. Ye Guan melanjutkan, "Karena aku mengolah ketertiban, dan aku telah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan, dan ada peradaban yang kuat di belakangku. Itulah sebabnya kamu takut padaku. Kamu tidak ingin ada faktor yang tidak pasti muncul dan bersaing denganmu untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kamu akan bergabung untuk menargetkanku. Tentu saja." Pada titik ini, dia menatap Sang Honyi. "Pasti ada alasan lain. Untung, kamu ingin bergabung untuk melahap peradaban di belakangku." Sang Honyi tertawa, "Kamu sangat pintar. Bagaimana mungkin kamu bisa membuat kami mengalami begitu banyak masalah sendirian? Tentu saja, ada alasan lain, tetapi aku tidak akan memberitahumu." Sambil berbicara, dia melirik ke arah pria berpakaian putih dan wanita berpakaian rok polos di samping Ye Guan. "Seperti yang kau katakan, tujuan sebenarnya dari tanah lama kita adalah untuk melahap peradaban di belakangmu. Haha. Tidak hanya mencegah masalah sebelum terjadi, tetapi juga memungkinkan Anda memperoleh manfaat." Membunuh dua burung dengan satu batu, Ye Guan menatap Sang Honyi. "Kalian mungkin tidak tahu apapun tentang apa yang ada di belakangku, kan?" Sang Honyi tersenyum dan berkata, "Itulah sebabnya kita tiga peradaban telah bergabung. Di antara semua peradaban kosmik yang telah kita temukan sejauh ini, satu-satunya yang dapat menekan tanah lama kita adalah peradaban leluhur yang legendaris. Jangan bilang bahwa kamu berasal dari peradaban leluhur. Haha." Ye Guan terdiam. Sang Honyi menatap pria berpakaian putih dan wanita berpakaian rok polos dan berkata sambil tersenyum, "Hanya ada kita berdua, ini agak singkat. Aku bisa memberimu waktu untuk memanggil bantuan." Ye Guan dengan tegas minggir. Sekarang giliran ayah untuk tampil. Lelaki berkemeja putih itu masih menatapnya. Melihat tatapan ayahnya, kelopak mata Ye Guan melonjak. Apakah ayahnya tidak bekerja saat ini? Pria berbaju putih itu tersenyum dan bertanya, "Apakah nama belakang Anda yang atap Ye?" "Apa-apaan?" Ye Guan tercengang. Xiao Ta tertawa terbahak-bahak. "Hanya ayahmu yang mampu menghadapi orang licik sepertimu." Pria berpakaian putih itu menatap Ye Guan sambil tersenyum. "Katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Ayah tidak akan punya pikiran apapun." "Sungguh." Ye Guan langsung berkeringat dingin. "Ayah, bukankah tidak pantas membahas masalah ini pada kesempatan ini?" Pria berbaju putih itu memiliki senyum kebapaan di wajahnya. "Ayah bukan tipe orang yang picik. Katakan saja terus terang. Ayah berjanji tidak akan memukulmu atau mempersulitmu. Aku bisa bersaksi bahwa ayahmu adalah orang baik."
Xiaota, Ye Guan sangat kesal. Apa yang terjadi pada ayahnya hari ini? Bagaimana menjawab pertanyaan ini? Jika saya tidak menjawabnya dengan baik, saya akan menyinggung ayah atau kakek saya. Keduanya tidak mudah untuk dihadapi. Jika aku menyinggung salah satu dari mereka, aku pasti akan menanggung akibatnya. Ye Guan menatap wanita yang mengenakan rok polos itu untuk meminta bantuan. Dan dia berkata dengan tenang, aku juga ingin tahu. Ye Guan terdiam. Ayah dan bibinya menatapnya, menunggu jawabannya. Ye Guan tiba-tiba menoleh untuk melihat orang-orang kuat dari negeri lama di kejauhan. Setelah dia melihat sekelilingnya, matanya akhirnya tertuju pada Qiyuni di tengah kerumunan. Melihat Ye Guan datang, Qiyuni mengerutkan kening. Mengapa orang ini menatapnya? Tepat ketika Qiyuni kebingungan, suara Ye Guan tiba-tiba terngiang di benaknya. Kura-kura tua, ayahku ada di sini. Pergi dan pukul dia jika kau bisa. Oh sial, Qiyuni langsung marah besar saat mendengar ini. Dia menatap tajam ke arah lelaki berpakaian putih di kejauhan dan berkata, kau ayahnya, kan? Ayo, biarkan aku melihat seperti apa ayahnya. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba terbang ke udara, mengulurkan tangan kanannya ke arah laki-laki berpakaian putih, lalu mengepalkannya dengan kuat. Dengan kepalan tangan itu, ruang lingkup tempat lelaki berpakaian putih itu berada tiba-tiba menyempit. Aura-aura dahsyat serta kekuatan menyerbu masuk, siap menghancurkan lelaki berpakaian putih itu sepenuhnya. Lelaki berkemeja putih itu tidak bergerak, dia hanya berdiri di sana. Segera, di bawah tatapan semua orang, area ruang dan waktu tempat dia berada hancur total, tetapi dia tidak terluka sama sekali. Melihat pemandangan ini, Qiyuni tercengang, bagaimana mungkin? Pada saat ini, semua orang kuat dari tanah lama di lapangan sedikit terkejut. Tentu saja ini juga diharapkan, kalau anaknya saja jahat, pasti ayahnya juga jahat sekali. Sui Gujin menatap pria berkemeja putih dan wanita berok polos. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa sedikit gelisah. Dia telah mengamati kedua orang ini sejak mereka muncul. Ia menemukan satu hal, yaitu, kedua orang ini dikelilingi oleh begitu banyak orang berkuasa. Tetapi mereka tidak mengalami masalah sama sekali. Tidak sedikit pun ketegangan atau kekhawatiran. Begitu percaya diri, terlebih lagi, dia sama sekali tidak bisa merasakan napas kedua orang itu. Mereka berdiri di sana seolah-olah mereka tidak ada. Salah, Sui Gujin tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Dia mungkin sangat meremehkan kekuatan orang di belakang Ye Guan. Qiyuni memperhatikan lelaki berkemeja putih itu lekat-lekat, dia tidak menyerang lagi dan dengan tegas minggir. Seolah teringat sesuatu, dia melirik Ye Guan dengan dingin. Sial, orang ini hampir membunuhnya. Pada saat ini, sang pemimpin, Sang Hongyi, tiba-tiba tertawa dan berkata, ini cukup menarik. Lelaki berbaju putih itu melirik ke arah Ye Guan yang licik. Dia pun semakin menyukainya. Dia tersenyum dan berhenti mempersulit putranya. Dia perlahan berbalik dan menatap lelaki berbaju merah di kejauhan. Banyak sekali dari kalian yang menindas anakku. Itu benar-benar keterlaluan. Sang Hongyi mengangkat sudut mulutnya sedikit, lalu, lelaki berbaju putih itu tiba-tiba menempelkan jari-jarinya dan menunjuk pelan. Pedang King Xuan tiba-tiba melayang dan lenyap dalam sekejap. Momen berikutnya. Tertawa, pemandangan aneh tiba-tiba muncul di lapangan. Para pengawal Dewa Lama, pengawal Dewa Suiming, dan orang-orang kuat pasukan Meisha abadi yang dipanggil oleh 3 peradaban besar. Semua kepalanya melayang saat ini, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Bunuh mereka semua dengan satu pedang. Ye Guan tiba-tiba menunjuk ke arah Ran Yue, Huai Yi, dan Xing Zhu yang berada di kejauhan. Ayah,
ketiga orang ini berada di alam kaisar abadi, dan merekalah yang paling banyak memukulku tadi. Pria berpakaian putih itu memandang ketiga pria itu, dan mereka segera merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Tepat saat mereka hendak bertindak, sebilah pedang telah menembus alis mereka. Bunuh tiga kaisar abadi seketika dengan satu pedang. Senyum di wajah Sang Honyi langsung membeku, tetapi di saat berikutnya, dia mulai tertawa lagi. Menarik, ini menarik. Sambil berbicara, dia tiba-tiba melangkah maju. Dalam sekejap, seluruh galaksi mulai mendidih. Miliaran cahaya bintang mengalir dari kedalaman alam semesta yang tak berujung seperti sungai. Alam semesta yang tak berujung itu ditutupi oleh cahaya bintang, dan kekuatan dari cara-cara agung serta hukum-hukum alam semesta yang tak terhitung jumlahnya bergetar dan mengalir ke dalam cahaya bintang untuk digunakannya. Pada saat ini, dia sudah berada di atas jalan raya. Di galaksi ini, miliaran jalan menurun, menutupi pria berbaju putih dan wanita berbaju rok polos di kejauhan. Dan dengan hadirnya miliaran jalan, semua orang di sekitar pada saat ini seakan-akan tenggorokannya tercekik, tidak dapat bernapas. Di kejauhan, Sang Honyi menatap laki-laki berkemeja putih dan perempuan berok polos, dengan senyum di wajahnya, namun juga ekspresi mengejek seperti manusia yang sedang memandang semut. Kalian berdua bisa datang bersama. Bab 1412, Seberapa kuat bibiku? Ayo berangkat bersama. Ye Guan menatap Sang Honyi dengan ekspresi serius. Pada saat ini, galaksi di sekitarnya ditutupi dengan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya itu saja, di antara cahaya bintang tersebut, dia merasakan kekuatan Dao Agung yang tak terbatas. Kekuatan ini jauh melampaui alam kaisar abadi. Siapa wanita di depanku ini? Kalau dipikir-pikir betapa hormatnya orang-orang berkuasa dari tanah lama itu kepadanya sebelumnya, muncullah sebuah pikiran dalam benaknya, mungkinkah pihak lain itu adalah pemimpin tanah lama? Ye Guan tidak memikirkan masalah ini lagi. Dia diam-diam minggir. Saat ini, sekalipun langit runtuh, ayahnya akan menjadi orang yang menopangnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sang Honyi, pria berbaju putih itu tertawa. Tidak juga, tidak juga. Sang Honyi menatap pria berpakaian putih itu dan tersenyum. Tidak apa-apa, aku bisa membunuh mereka satu persatu. Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, dan dalam sekejap, miliaran cahaya bintang mengalir ke telapak tangannya. Alam semesta di telapak tangan Anda, tak jauh dari situ. Ye Guan melihat pemandangan ini dan raut wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Kekuatan wanita ini bukanlah sesuatu yang dapat dia hadapi saat ini. Orang kuat setingkat ini mendatangkan orang kuat dari tiga peradaban untuk membunuhnya. Mereka sungguh menghormatinya. Sang Honyi menatap lelaki berpakaian putih itu dan perlahan menekan ke bawah dengan tangan kanannya. Dalam sekejap, kekuatan hukum alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, disertai dengan miliaran galaksi, menyapu turun dari atas pria berpakaian putih, dan hendak menguburnya di sini. Kekuatan tersebut telah melampaui kognisi banyak orang di bidang tersebut. Ini juga termasuk Sui Gujin. Dia menatap Sang Honyi dengan keraguan di matanya. Merasakan aura mengerikan yang luar biasa, Ye Guan merasa terkejut dalam hatinya. Tentu saja dia lebih waspada. Setelah kekuatannya pulih, dapat dikatakan bahwa di tanah lama pun, tidak banyak orang yang mampu mengalahkannya. Bahkan orang kuat setingkat kaisar abadi dapat dikalahkannya dalam pertarungan satu lawan satu. Pada saat ini, kekuatan wanita berbaju merah ini jelas jauh melampaui kekuatannya saat ini. Jangan pernah berpuas diri dalam situasi apapun.
Ye Guan menarik pikirannya dan berbalik menatap ayahnya. Detik berikutnya, ia tertegun, karena ia mendapati ayahnya tidak menghindar atau menghindar, membiarkan miliaran bintang dan jalan raya mengalir turun dari kepalanya. Miliaran cahaya bintang yang disertai kekuatan hukum besar yang tak terhitung jumlahnya telah menenggelamkan area tempat pria berbaju putih itu berada. Namun tidak terjadi apa-apa kepada mereka yang berada di tengah-tengahnya. Melihat pemandangan ini, senyum percaya diri di wajah wanita berbaju merah itu berangsur-angsur menghilang. Sui Gujin menatap pria berpakaian putih itu. Dia tidak tahu sejak kapan tangannya perlahan mengepal dan wajahnya memucat. Pria berpakaian putih itu melihat cahaya bintang dan kekuatan jalan yang terpancar dari tubuhnya. Lalu melihat wanita berpakaian merah di kejauhan dan berkata sambil tersenyum, "Maaf, saya tidak berada di jalan itu. Jalan atau hukum alam semesta manapun tidak dapat memengaruhi tubuh saya." Sang Honi menatap pria berkemeja putih itu. Kau. Tertawa, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah pedang telah menembus alisnya dan menjepitnya di tempat. Mata Sang Honi membelalak tak percaya. Bagaimana mungkin? Pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, "Tidak bereaksi, tidak apa-apa, coba lagi." Sambil berbicara, dia merentangkan telapak tangannya dan pedang King Xuan terbang kembali ke tangannya. Sang Honi langsung kembali normal. Pria berpakaian putih itu menatap Sang Honi dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan menghunus pedangku." Dan saat suaranya jatuh, tubuh Sang Honi tiba-tiba bergetar hebat, dan dalam sekejap, miliaran cahaya bintang dan kekuatan hukum jalan yang tak ada habisnya mengalir keluar. Tertawa, pada saat itu, sebilah pedang terbang dan menusuk tepat ke alisnya. Cahaya bintang dan kekuatan hukum Tao yang tak terbatas yang keluar dari tubuhnya semuanya lenyap tanpa jejak. Sang Honi berdiri di sana dengan linglung. Pada saat ini, wajah Sui Gujin sepucat kertas, dan dia sangat terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Pria berpakaian putih itu menatap Sang Honi dengan tatapan tenang. "Apakah kita perlu melakukannya lagi?" Sang Honi menatap lelaki berpakaian putih itu. Matanya penuh keterkejutan. Pria berbaju putih itu tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan pedang King Xuan terbang kembali ke tangannya. Dia menatap Sang Honi. "Aku tahu kamu masih punya beberapa trik. Ayo, aku akan memberimu kesempatan lagi." Wajah Sang Honi tiba-tiba menjadi sangat jelek. Pria berpakaian putih di depannya mempermalukannya. Lelaki berkemeja putih itu menatap Sang Honi dan tiba-tiba menekan pelan dengan tangan kanannya. Berdebar, Sang Honi menekuk kakinya dan berlutut. Kapan dia pernah dipermalukan seperti itu? Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan hendak mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun, pada saat itu, dia terkejut karena ternyata dirinya telah ditekan oleh suatu kekuatan misterius. Di hadapan kekuatan ini, dia seperti semut dan tidak bisa melawan sama sekali. Pada saat itu, dia merasakan kengerian dari lelaki berpakaian putih di hadapannya. Lelaki berbaju putih itu menatapnya. "Apakah kamu tidak suka menghina orang?" Saat dia berkata demikian, dia menoleh ke arah Ye Guan. "Kamu bisa pergi dan menghinanya sekarang." Ye Guan ragu sejenak, lalu berkata, "Ayah, ini bukan ide yang bagus, bukan, aku tidak suka memaksakan sesuatu." Xiao Ta, pria berbaju putih itu juga tertegun. "Apa-apaan? Namun, saya langsung memahaminya." Wah, Ye Guan tiba-tiba dipukul keras di pantat oleh sebilah pedang. Aduh, Ye Guan langsung melompat, matanya terbelalak, tangannya erat-erat menutupi pantatnya, dan melompat-lompat di tempat. Orang yang memukulnya bukanlah ayahnya, melainkan perempuan yang memakai rok polos.
Pedang itu tampak diayunkan tanpa banyak tenaga. Tetapi karena suatu alasan, Ye Guan merasakan sakit yang menyayat hati, bahkan jiwanya pun bergetar. Xiao Ta terkekeh dan berkata, "Biarkan aku memberimu pelajaran." Pria berpakaian putih itu tersenyum, lalu menatap Sang Hon Yi yang berlutut di kejauhan. Pada saat ini, Sang Hon Yi sedang berlutut di sana dengan tangan terkepal, wajahnya terlihat sangat jelek. Seluruh harga dirinya hancur saat ini. Satu pedang. Dia bahkan tidak dapat menangkis pedang dari laki-laki berpakaian putih di depannya. Bagaimana itu mungkin? Pria berbaju putih itu tiba-tiba mengangkat kepalanya perlahan dan melihat Jiu Tu. Dia tersenyum lalu berbalik menatap Sui Gujin yang tidak jauh darinya. Jiu Tu memiliki beberapa senjata ampuh yang siap digunakan. Apakah kamu ingin mengaktifkannya? Sui Gujin menatap lelaki berbaju putih itu dan berkata, "Aku, Jiu Tu, bukan tandinganmu." Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia telah mempertimbangkan segalanya dan tidak meremehkan musuh, tetapi dia belum memperhitungkan kekuatan orang di belakang Ye Guan. Dihadapkan dengan kekuatan absolut, kebijaksanaan apapun tidak ada artinya. Dia sudah kalah dalam permainan ini sejak awal. Satu-satunya cara untuk mengubah nasib seseorang adalah bergabung dengan Ye Guan. Tetapi bagaimana mungkin dia bersedia bergabung dengannya saat itu? Bukan hanya dia, tetapi seluruh peradaban Shuai Ming dan seluruh tanah lama tidak akan bisa didamaikan. Karena sejauh ini, peradaban bumi tua adalah nomor satu. Pria berbaju putih itu tersenyum dan berbalik melihat Ye Guan yang masih menutupi pantatnya. "Ayo, kita ulas ini." Ye Guan tiba-tiba menjadi waspada. Pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu berkonflik dengan peradaban lama?" Ye Guan menoleh untuk melihat ke arah Sang Hon Yi. Pria berpakaian putih itu mengangguk. "Setelah itu, kamu melakukannya dengan sangat baik. Kamu tahu bagaimana menunjukkan kelemahan dan bagaimana tumbuh perlahan. Tapi pernahkah kamu memikirkan satu hal, kamu bukan satu-satunya orang pintar di dunia ini?" Ye Guan terdiam. Dia memang sangat meremehkan peradaban bumi tua kali ini. Jika bukan karena ayahnya, dia pasti sudah mati kali ini. Pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, "Apakah Anda tahu apa masalahnya?" Ye Guan mengangguk. "Mengerti?" Pria berbaju putih itu berkata, "Ceritakan padaku tentang hal itu." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Ketika aku tahu bahwa wanita berbaju merah ini berasal dari negeri lama, aku seharusnya menyembunyikan menara kecil dan pedangku, dan juga caraku memerintah. Aku kurang berhati-hati dan terlalu percaya diri. Aku mengekspos ambisiku dan benda-benda suci di tubuhku terlalu dini. Namun, aku tidak memiliki kekuatan untuk menandinginya." Pria berbaju putih itu mengangguk sedikit. "Ada lagi. Ye Guandao, ini pertama kalinya aku meremehkan musuh dan tidak cukup berhati-hati. Aku melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Yang kedua adalah ketika wanita ini pergi. Aku secara naif berpikir bahwa dia hanya sombong dan tidak punya otak, jadi aku tidak menganggapnya serius. Pada titik ini, dia menghela nafas. Jika aku lebih berhati-hati dan waspada di awal, aku tidak akan pernah menjadi sasaran mereka seperti ini." Pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, "Ayah tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa jalan yang akan kamu tempuh tidaklah mudah untuk dilalui. Oleh karena itu, setiap langkah yang kamu ambil, kamu harus sangat berhati-hati." Sambil berbicara, dia menatap ke kedalaman alam semesta dan berbisik, "Selama bertahun-tahun, bibimu dan aku telah bepergian ke banyak tempat dan melihat banyak peradaban kosmik. Beberapa peradaban kosmik yang kuat hancur karena faktor-faktor yang tak tertahankan.
sementara beberapa peradaban kosmik hancur karena kesombongan mereka sendiri. Mereka mengira mereka tak terkalahkan di alam semesta, jadi mereka mulai bunuh diri. Ye Guan buru-buru berkata, "Ayah, bisakah ayah mengajakku melihatnya? Aku, putra ayah, juga ingin melihat dunia." Pria berbaju putih itu mengangguk. "Oke." Ye Guan sangat gembira. Namun pria berbaju putih itu berkata, "Saat kau mampu menahan pedangku, aku akan mengajakmu keluar untuk bersenang-senang." Ye Guan berkedip, "Bisakah aku mencari seseorang untuk bermain untukku?" Lelaki berbaju putih itu berkata dengan tenang, "Baiklah, tapi Anda akan menanggung sendiri konsekuensinya." Ekspresi Ye Guan membeku. Lelaki berbaju putih itu berjalan mendekati Ye Guan, mengusap kepala kecilnya dengan lembut, dan berkata sambil tersenyum, "Faktanya, kamu sekarang sangat baik, sungguh, bahkan lebih baik daripada ayahmu dulu." Ye Guan tertawa, sangat senang, dia telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun, bukan hanya karena cita-citanya sendiri, tetapi juga karena ia ingin membuktikan diri kepada orang tuanya, mendapatkan persetujuan mereka. Pria berbaju putih itu melanjutkan, "Ayah berbicara kepadamu tentang hal ini bukan karena kamu tidak melakukannya dengan cukup baik, tetapi karena kamu melakukannya dengan sangat baik. Justru karena kamu melakukannya dengan sangat baik, ayah begitu menuntutmu. Awalnya, kamu telah mencapai kinerja yang sempurna, tetapi ayah berharap kamu dapat mencapai 12 poin. Dia bahkan berharap kamu akan melampaui aku dan bibimu di masa depan." Ye Guan tiba-tiba meraih lengan pria berbaju putih itu dan berbisik, "Ayah, seberapa kuat bibiku sekarang?" Pria berpakaian putih itu tertawa dan menepuk kepala Ye Guan, "Kau ingin tahu seberapa kuat ayahmu, kan?" Ketahuan, wajah Ye Guan memerah. Dia memang berpikir begitu. Jika ayah tahu batas atas bibi Sukun, berarti ayah dan bibi Sukun berada di level yang sama. Jika dia tidak tahu, maka jelas masih ada celah. Aku tidak menyangka ayahku akan mengetahuinya. Dia layak menjadi ayahku, sepintar aku. Lelaki berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dasar bocah licin. Sambil berkata demikian, dia menoleh dan menatap wanita berpakaian merah yang tak jauh dari situ. "Apakah kamu ingin membunuh orang ini atau memeliharanya?" Ye Guan tidak bisa berkata apa-apa. Ayah tidak membunuhnya secara langsung. Bukankah itu berarti ayah tidak ingin membunuhnya?" Ye Guan berkata dengan enggan, "Kalau begitu jangan bunuh dia. Anakku bisa mengurusnya sendiri di masa depan." Pria berpakaian putih itu mengangguk. Seperti yang diharapkan dari anakku, dia dan ayahnya berpikiran sama. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya dan pedang King Xuan terbang kembali ke tangannya. Wanita berpakaian merah itu kembali normal, dan pada saat ini, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Dan aura yang mengerikan tiba-tiba menyapu lapangan dengan kecepatan yang sangat cepat. Akan tetapi, tatapan itu tidak tertuju pada lelaki berkemeja putih itu, ataupun pada Ye Guan, melainkan pada wanita yang mengenakan rok polos yang tidak jauh darinya, karena wanita yang mengenakan rok polos itu adalah yang paling dekat dengannya. Dia, Sang Hon Yi, belum kalah. Selama dia bisa menangkap wanita ini, dia bisa menggunakannya sebagai ancaman dan membalikkan keadaan. Bersambung.